Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sesama pecinta seni dan tradisi Minangkabau. Kembali berjumpa bersama kami dari perguruan silet Minangkabau, dari silet Harimau Balang Tigo, aliran silet Tua Taralak. Di kesempatan yang elok ko kembali kita berbincang-bincang sama duo silet dari perguruan Caka Ampe, aliran silet Kumangom. Di video-video sabalun ko kita lah berbincang-bincang sama Pak Mawardi itu silet Caka Ampe tentang profil beliau. Tentunya kita nio berbincang-bincang sama beliau baan sabananya silet Caka Ampe. Baiklah Pak, tentunya kami ni tahu silet Caka Ampe ko dari masanya ko Pak. Kalau sejarahnya asalnya dari silet Kumango. Dari silet Kumango ambo berguru ke Mak Indo Rajo namanya. Iya. Yang guru ambo ko baguru pula ke Mak Indo Rajo Indo. Rajo Indo ko kunonya katanya baraja Kamalin Marajo. Malin Marajo. Malin Marajo. Jadi itulah sejarah yang dapat di awaknya. Iya. Jadi di awak dek lah banyak bana silet Kumango dan lah banyak puluh cabangnya. Di awak dinamai silet Caka Ampe, aliran silet Kumango. Iya. Jadi perguruan silet Caka Ampe ko alirannya Kumango. Aliran silet Kumango. Karena asal muasalnya dari Kumango. Iya. Itulah silet Caka Ampe asalnya dari Kumango. Tentunya kita kepingin tahu Caka Ampe ko apa maksudnya ko Pak, Caka Ampe ko? Nan ringkas saja yang cakak ko kan nampe. Iya. Mana nampe tinju. Ladiang tabang. Kepo. Tikam. Iya. Kan nampe tuh. Jadi nan nampe itulah yang dibahasin ke dipacah. Jadi Caka Ampe ko jurus na nampe. Tuh nampe. Kalau disebut batang na nampe. Iya. Kalau dikatakan jurusnya ampe. Iya. Kalau di awak Caka Ampe. Iya. Jadi caka na nampe ko kalau dipacah menjadi berapa can tuh Pak? Bisa menjadi 6 baleh. Sudah tuh dari 6 baleh itu berkembang dengan sendirinya. Oh, berkembang dengan tergantung tak awak namanya pandeka. Tergantung awak nang memakai lah. Iya, awak nang memakai. Diolah lah awak. Dasarnya itu dari jurus nan ampe, pacah 6 baleh. Itu bisa mengalir. Ya. Kadang-kadang itu entah dek ya apa guru kan. Itu bisa turun surang do dapat surang. Seandainya wak terasa ditangkap orang mereka terbuka saja. Tibonya tuh. Itulah nan sidik nambah apa guru. Iya. Jadi itulah Caka Ampe dari batang ataupun jurus nan ampe ko dipacah menjadi 6 baleh Pak ya. Iya. Kelanjutannya tentu tergantung yang nang memakai. Iya. Pengembangannya bisa lebih banyak. Bisa Pak ya. Bisa kama di bawah. Tergantung nang memakai. Karena dasarnya dari nan ampe menjadi 6 baleh. 6 baleh ko lah dasar nan sawananya. Lanjutkan pengembangannya. Ya. Kemudian tentunya dunsana penonton kita pecinta seni dan tradisi kepingin tahu caranya barajajo silet Caka Ampe kok Pak, murid baru tuh caranya gitu. Kalau di awak memotong ayam dulu. Memotong ayam. Jadi ayam itu dibatahan dulu. Dicari anakku pantas dah beraja. Kalau ada penyakit, kok mati lapangan misalnya ada penyakit jantung. Diubek dulu. Bek penyakitnya lah sehatnya baru dia jawab silet. Kalau orang sakit dia jawab silet kan bahaya. Iya. Dulu. Kalau nya sehat, kan dia jawab.
Jadi kalau untuk murid baru dicaliak dulu kesehatannya. Dicaliak kesehatannya secara kampuang. Iya, secara kampuang. Babadah hayam Babadah hayam. Bukan dibawa ke dokter ke rumah sakit kok. Anda kadang di dokter ndak suruh penyakit doanya ada. Nah, kali di itu lah nampaknya sadonya. Iya. Itulah uniknya Cakak Ampek. Untuk murid baru harus di badan ayam dulu Pak ya. Iya. Di badan ayam. Dicaliak kondisinya memungkinkan ndaknya baraja kok. Sebab kadang-kadang awak ke mampir kan. Iya kalau ndak iya kalau ndak memungkinkan ndak bisa baraja. Diubek dulu harus dipelok dulu. Jadi ada syarat-syarat lain ndak Pak gitu-gitu? Syaratnya biasa sama cilik biasa sama ada pisau, ada kain, ada pitih sepiak namanya. Pitih sepiak itu ndak ditentukan barangnya. Tentuan deh ya. Iya. Lado garam, bareh. Nah, kain putih ya. Kain putih ya. Iya. Oh, jadi di samping dicaliak dulu kesehatan melewati babadah ayam. Iya. Sesudah itu diterima menjadi murid, membawa syarat. Enggak tuh syarat tuh langsung sekali tuh. Otomatisnya itulah diterima. Oh, lah diterima. Tapi enggak langsung latihan kalau ada penyakit. Oh, iya. Secara langsungnya lah diambil lah resmi itu. Kalau ada masalah dengan kesehatan diubek dulu. Diubek dulu. Tapi inilah menjadi murid. Alah jadi murid lah satu. Jadi kalau ala sehat baru bisa turun ke lapangan. Oh, baik itu. Jadi kita ulang balik ya di Cakak Ampek. Murid pertama harus dicari kesehatannya dulu. Iya. Dipantau kesehatannya melewati badah ayam. Cara tradisional tuh Pak ya. Iya, tradisional. Secara kampuang. Setelah hasil dari beko badah ayam dicari kesehatannya lain tidak membaan. Baru latihan. Apabila ada masalah dengan kesehatan ditunda dulu. Diubek dulu. Iya. Oh. Itulah metode-metodenya. Kemudian murid baru tuh apa yang pertama dipelajarinya tuh Pak? Kalau dua pertama tuh langsung Cakak Ampek dulu. Cakak Ampek. Ya, paham ke Cakak Ampek tuh supaya bisa langsung digunakan. Oh, langsung digunakan. Seandainya kecil orangnya lah pada cilik kok sekali ditinju orang kan naik jo. Iya. Malu Pak. Jadi diajar tangkok nanam Ampek itu dulu. Oh, Maila. Menangkok terus diajar dulu. Dapetnya sampai itu artinya ndak pun menyambung lah bisa digunakan. Seandainya tinju orang, lah bisanya kan. Iya. Jadi kalau yang untuk pertama kok cakak nanam pekku dulu diajar. Sesudah itu baru langkah. Baru diajar langkahnya. Oh, langkah dasar, langkah masuknya Pak ya. Sesudah diajarkan cakak nanam pekku, jurus nanam pek, diajarkan melangkah itu lebih riang tuh Pak ya. Itu baru main tangkok, baru tangkok. Galui. Jadi kalau tingkatannya kok Pak, ada naik tingkatnya enggak kok? Itu tergantung kemampuan murid. Iya. Kamu lapanya cakak nanam pek itu, baru dipacah. Itulah naik setingkek namanya. Naik setingkek. Jadi jurus cakak Ampek, langkah dasar, dipacah itu apakah naik tingkek atau mana tiang Pak nama itu Pak? Iya naik tingkek mana tiang lah dia. Itu mantan sarai dia. Kalau ada enggak? Enggak ada di Cakak Ampek enggak ada. Cukup dari memotong ayam pertama itu lah cukup. Iya. Cuma tergantung di murid itu leh. Tergantung di murid. Iya. Jadi sarai pertama itu enggak ada naik tingkek itu doh sampai selesai. Allah memutuhi baru motong ayam beliak. Oh, memutuhi. Diangkek menjadi guru. Iya. Jadi permainan seorang murid itu sampai di mana Pak bisa dikatakannya bisa menjadi guru sasaran lah namanya dulu, guru pembantu. Artinya lah padinya cakak nanam pek itu, tangkok nanam pek, pacah nanam baleh itu. Iya. Itu lebih bisa tuh. Lah bisa dia. Lebih bisa tuh. Jadilah menguasai cakak nanam pek, pacahannya nanam baleh. Iya.
Itu lah bisa tangkok, galui. Galui. Itulah bisa tuh. Itulah bisa dikatakan menjadi guru ya, guru asisten ya. Ya, tapi harus motong ayam beliak dulu. Memotong ayam beliak dulu. Ya. Jadi itulah resmi jadi guru. Dah resmi menjadi guru. Guru pembantu lah nama dulu ya. Iya. Iya. Itulah penjelasan dari Tuo Sile Caka Ampe, mulai dari awal baraja memotong ayam, kita lihat kesehatan. Kalau kesehatan rancak elok, lanjut latihan. Kalau yang ada bermasalah, diubek dulu Pak ya. Sangat menarik. Itulah bincang-bincang kami pada hari kom. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, karena macam-macam perguruan, macam-macam aliran tentu mempunyai cara nambah beda-beda Pak ya. Iya. Cara nambah beda-beda, cara membuatnya. Jadi intinya kita kan Silik Minang. Silik Minang. Hidupkan Silik Minang. Kita hidupkan Silik Minang. Tetap semangat. Pak Mawardi Koto, umur beliau bukan bisa dikatakan muda lagi. Alah cukup tua lah. Dengan usia model itu beliau masih tetap semangat, fisik pun masih sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah fisik masih kuat, sehat. Mudah-mudahan Pak Mawardi beserta anak-anak, anggota-anggota Pasile dari Caka Ampe tetap selalu sehat-sehat saja. Amin. Baiklah Dun Sana Ambo di mana saja berada. Demikianlah dulu bincang-bincang singkat kami pada hari ko. Salah dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.